Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, lembu mereka. Uang-uang penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat jualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang yang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberikan kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, kita melihat di sana Injilnya bab 2, tetapi kita bisa melihat sejak awal Injil itu ditampilkan oleh Yohanes bahwa jalan menuju kesengsaraan dan penyaliban itu sudah diterangkan atau ditulis dalam Injil Yohanes. Jadi kisah sengsara lalu penyaliban tidak pada bagian akhir Injil saja, tetapi pada bagian awal sudah ada. Dan di sana kita bisa melihat sejak awal kehadirannya Tuhan Yesus itu sudah disalahpahami, disalah mengerti oleh orang-orang Yahudi. Jadi kita bisa melihat konflik dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak hanya pada akhir Injil saja, tetapi sudah sejak awal dia hadir, tampil. Itu sudah ada salah pengertian. Nah, justru kita bisa melihat ada sesuatu hal. Satu halnya apa? Begini, saya mau tanya dulu. Ibu, Bapak, dalam kita berkomunikasi kita menggunakan bahasa, betul nggih? Betul. Kalau kita bahasa itu tujuannya untuk apa? Menyampaikan sesuatu kan? Benar? Tetapi juga sekaligus menyembunyikan sesuatu, itu juga dengan bahasa kan? Benar? Berdalih segala macam itu kan dengan bahasa kan? Berarti kita bisa melihat bahwa fungsi bahasa tidak hanya untuk mengkomunikasikan ada dalam pikiran dan hati, tetapi juga ya untuk menyembunyikan apa yang ada dalam pikiran dan hati. Nah, Tuhan Yesus melihat apa yang disembunyikan oleh orang-orang Yahudi itu dengan dia menyalahpahami itu. Jadi pada saat mereka bersalah paham, salah mengerti mengenai Tuhan Yesus menangkap apa yang ada dalam pikiran dan hati orang itu. Nah, kalau kita salah paham, seringkali tetap ngeyel dengan apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang dalam hati kita. Benar tak ini? Seringkali mempertahankan apa yang ada dalam pikiran kita dengan ngeyel kepada orang lain. Benar? Betul, baik. Kalau demikian,
kita bisa melihat kita harus mencermati Tuhan. Justru dengan orang bicara kepada kita bisa menangkap sebetulnya apa sih yang mau diomongkan. Contoh konkret saja begini aja ya. Kalau ada orang yang menangis, kita bisa bertanya, kamu rasanya apa? Coba bayangkan, orang itu menangis meneteskan air mata. Kalau orang itu mengatakan aku gembira, apakah panjenengan percaya bahwa dia sedang gembira? Kalau pakai bahasa SMS atau bahasa WA, Anda percaya, oh dia sedang gembira, ya wis. Tetapi kalau Anda melihat apa yang diomongkan gembira, tetapi bahasa tubuh orang itu berbicara, dia menangis, dan dengan nada yang gregel, Anda tidak akan percaya dengan kata aku gembira. Pasti Anda menangkap apa yang disembunyikan di dalam pikiran dan hati orang tersebut. Nah, Tuhan itu menangkap apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan oleh orang-orang Yahudi yang istilahnya berbeda pendapat dengan dirinya. Jadi Tuhan melihat ada sesuatu di dalam diri orang itu. Nah, kalau kita bisa melihat ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada saat Tuhan Yesus membersihkan bait Allah, seringkali kita mengatakan bahwa oh ini Tuhan Yesus itu memporak-porandakan, merusak usaha orang lain. Orang lain sudah berusaha untuk mencari uang di situ, tetapi Tuhan Yesus itu seolah-olah dengan serta-merta, dengan semenang-menang mau mengusir orang itu. Tetapi ada sesuatu yang mau diungkapkan di dalam tindakan itu. Jadi bukan tindakan semenang-menang yang mau diungkapkan oleh Tuhan Yesus, mengobrak-abrik usaha orang lain seperti itu. Tapi dia mau mengembalikan ke maksud semula dari bait Allah. Maksud semula dari bait Allah adalah orang ingin berjumpa dengan Allah. Bukan orang ingin membeli sesuatu, tetapi ingin berjumpa dengan Allah. Kecuali kalau anak kecil, misalnya ambil contoh, kalau dia pergi ke gereja, anak kecil itu, apakah dia berdoa kepada Allah atau karena sesudah pergi ke gereja, pulang ke gereja, dari gereja, dia bisa membeli sesuatu yang dijual oleh orang di depan gereja. Kalau anak kecil itu tujuannya apa? Berdoa atau ingin membeli sesuatu setelah misa. Kalau anak kecil, yang mana? Membeli sesuatu. Nah, kalau kita sebagai orang dewasa mau ketemu dengan Tuhan atau mau membeli keselamatan? Halo? Halo? Yang mana? Yang mau membeli atau bertemu dengan Tuhan? Tenang. Kalau bertemu dengan Tuhan, kita melihat, kalau ketemu dengan Tuhan sungguh, itu merem atau melek? Maksudnya adalah tidur atau fokus? Tenang. Coba kalau Anda bayangkan kalau Anda misa online. Fokus atau tidur? Kalau misa online coba Anda bayangkan mau ketemu dengan Tuhan atau hanya mau nonton? Kalau ketemu dengan Tuhan, pakaian Anda apakah juga layak dan pantas? Bong metu suka kamar mandi ora jungkatan lho karo cendal. Karena kita bisa melihat ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, kita seringkali mudah untuk mengatakan bahwa oh saya mau ketemu dengan Tuhan. Tetapi apakah pembawaan kita, bahasa tubuh kita ini juga menggambarkan hal yang sama? Maka kita bisa melihat Tuhan mau mereformasi bait Allah itu. Mereformasi artinya membangun kembali situasi yang sebetulnya tidak sehat di sana mau disingkirkan oleh Tuhan untuk mengembalikan fungsi bait Allah, yakni demi untuk orang bertemu dan berjumpa dengan Allah sendiri. Nah, bagi kita sekarang, Tuhan itu mengatakan bahwa bait Allah itu yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Jadi orang itu silakan untuk menghancurkan bait Allah itu dan 3 hari dia bisa membangun kembali, yang dimaksudkan adalah tubuhnya. Ya, tubuhnya yang dimaksudkan. Nah, sekarang ibaratnya adalah bait Allah itu adalah tubuh panjenengan. Anda seringkali macai diri pribadi enggak?
membersihkan dengan sabun, dah. Lalu kalau pergi kemana-mana dengan make up, betul? Lalu penampilan itu dibuat usaha semenarik mungkin sehingga kalau rambut sudah memutih disemir rambut abang gitu ya. Ya, jadi LKMD itu, Londo kok mung dasi gitu ya. Lalu dengan make up yang mungkin untuk menutupi bopeng segala macam itu atau bekas cacar mungkin ditutupi, pokoknya sepenting kita halus begitu. Benar? Kita supaya orang lain melihat kita seperti itu. Nah, sekarang apakah juga hati kita, pikiran kita juga kita fungsikan kalau kita sudah baik dan benar, bagian luar, bagian hati ini juga bersih? Apakah kita juga seperti itu? Bait Allah itu diagungkan oleh orang-orang Yahudi karena di dalamnya ada Allah sendiri. Karena namanya bait Allah, berarti rumah Allah, berarti di dalamnya ada Allah, orang bisa bertemu dengan Allah. Jadi bukan hanya sekedar rumah doa, bukan, tetapi dia, orang-orang Yahudi bisa ketemu dengan Allah. Nah sekarang kalau kita, tubuh kita ini, apakah kita juga bisa berjumpa dengan Allah di dalam hati kita? Ini juga pertanyaan tersendiri untuk kita. Kenapa? Karena seringkali kita itu bisa melihat kalau Allah ada dalam hati kita, maka yang keluar dari hati kita dan pikiran kita itu siapa? Pasti kita, kalau kita ketemu dengan Allah di dalam hati kita, pasti kita sudah bisa menyingkirkan setan. Benar enggak? Betul enggak? Maka kalau kita bisa melihat mulut kita, hati kita, tangan kita, kaki kita, apakah juga memperlihatkan bahwa Tuhan itu ada dalam tubuh kita ini? Halo? Coba kalau kita bisa melihat, mulut kita pakai untuk doa, tetapi juga kita pakai untuk gosip, betul? Nah, kalau sudah mengatakan betul, kalau demikian, di dalam hati panjenengan itu ono setan apa ono Gusti? Hah? Oh dua-duanya, berarti rumah Tuhan dengan rumah setan itu berdampingan. Oh nek ngono, nek ketemu setan berarti ketemu jenengan. Nah sekarang kita bisa melihat, apakah rumah setan dan rumah Tuhan itu berdampingan? Enggak bisa. Tuhan tidak bertetanggaan dengan setan. Kalau bertetanggaan itu kan gosip toh, masing-masing satu orang. Kayak petanan itu ya. Nek petanan itu goleki apa toh? Goleki tuma apa goleki eleke tangga? Nek petanan itu luwe goleki apa? Goleki tuma apa eleke tangga? Sebabnya luwe akeh gosipe. Nah, Ibu Bapak dan Saudara terkasih, dengan demikian kita bisa melihat tubuh kita ini sebetulnya adalah gambaran bait Allah, seperti Tuhan yang sudah mengatakan bahwa tubuhnya adalah bait Allah, maka sebetulnya di dalam hati orang itu, orang bisa ketemu dengan Allah sendiri. Kalau ketemu dengan Allah sendiri, maka pikiran, artinya saya mau membeli keselamatan, itu tidak ada. Jadi kita bisa melihat, orang tidak bisa membeli keselamatan. Maka kita harus memfungsikan apa yang ada dalam tubuh kita ini untuk kebesaran Tuhan. Nah kalau orang ketemu dengan Allah, maka hal-hal suci itu pasti dia lakukan. Maka pantang, puasa, mati raga ini sangat penting bagi diri kita. Kenapa? Karena kita mau mencoba untuk membersihkan ini. Kalau kita pantang puasa, kita mencoba supaya pikiran kita, mulut perut kita tidak hanya mau mencari makanan yang enak. Kalau hanya mau mencari makanan yang enak, hanya kulineran tok, kapan mikir Gusti? Wong pikirane mung ini. Nah, itu kan seringkali yang terjadi adalah pokoknya kita mau pergi ke restoran itu setelah misa. Nah, tujuan orang misa itu ketemu Tuhan atau kulineran. Nah, sekarang kita bisa melihat di situ. Kita mencoba untuk melihat, membersihkan ini, motivasi itu. Dengan seperti itu, kita
mencoba untuk membuat tubuh kita ini memang sarana untuk menuju kepada kesucian itu. Jadi suci bukan hanya pikiran dan hati, tetapi juga melalui tubuh kita. Nah, tubuh ini itu sudah kita bersihkan, maka juga harus kita sucikan. Maka ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, kenapa kita kalau misalnya layat itu ada upacara pemberkatan jenazah? Artinya apa? Menyucikan apa? Tubuh yang mau dikubur itu, supaya pada hari kebangkitan dia layak untuk memasuki kerajaan Tuhan. Berarti tubuh jangan sampai hanya disucikan pada saat kita diberkati jenazahnya. Kalau hanya pada saat kita tidak pernah menyucikan pada saat ini tubuh sekarang ini, berarti tanda bahwa kita itu adalah jenazah berjalan. Nunggu nanti kalau disucikan kalau pada saat mati. Nah, kita bukan seperti itu. Tetapi kita suci itu semenjak kita masih hidup. Betul? Benar? Benar? Bisa? Ibu bapak dan saudara-saudara terkasih, maka pergunakanlah tubuh ini untuk hal-hal yang suci. Bukan untuk ngeplak wong, bukan untuk nendang orang, bukan untuk menyakiti hati orang, mulut ini. Bukan juga untuk memilih, melihat hal-hal yang hanya menyenangkan dan membawa nafsu saja. Mata, coba kita lihat saja, misalnya ambil contoh, ada orang kemudahan toh, membuat istilahnya itu bukan membuat tetapi melihat tontonan melalui internet, HP. Nah, kita gunakan untuk nonton yang bermakna, bermanfaat atau mung sing nyenengke, atau yang membawa nafsu. Bojoku wis kelemon iki golek bojone wong liya nang HP. Apakah seperti itu? Nah, ibu bapak dan saudara-saudara terkasih, maka kita bisa melihat, ini pun juga harus kita jaga. Kita juga menjaga telinga. Kalau ada orang gosip kita mau ikut terlibat atau malah menjauhi. Halo? Nah, kita juga menjaga telinga juga. Maka kita bisa melihat Tuhan ingin mereformasi, berarti tanda bahwa Tuhan ingin juga membersihkan diri ini, hati kita, hidup kita ini dari semua yang justru bisa mengganggu relasi kita dengan Tuhan. Maka mari kita manfaatkan pada masa Prapaskah ini sarana dan juga cara kita supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih akrab dengan Tuhan. Lalu kalau kita hubungkan dengan bacaan pertama, kita sudah mengenal hukum Taurat dengan Dekalog atau 10 perintah Allah. Ya, 10 perintah Allah itu kita sudah hafal dan kita tahu, tetapi mengapa kita dengan sadar seringkali juga melanggar itu? Misalnya ambil contoh, saya ingin mengingini milik orang. Betul? Seringkali kan dengan korupsi itu kan juga mengingini apa yang dimiliki oleh orang. Orang itu bisa lembaga, bisa juga apa. Orang kita seringkali kan itu kan korupsi, tindakan korupsi. Korupsi seringkali dihubungkan dengan orang itu ngumpet ke duit, benar? Nah, sekarang saya mau tanya dulu. Ini bukan untuk menyindir orang. Trotoar itu tempat untuk berjalan atau tempat untuk jualan? Maka kalau jualan di trotoar, ya jangan terlalu banyak menyita pejalan kaki. Karena apa? Karena jualan kita tidak akan laris. Kenapa? Justru yang mau beli adalah orang yang berjalan di depan tempat jualan itu. Nah, wis ngentekke trotoar. Sing arep tuku sapa? Maka kalau kita mau mencoba untuk memanfaatkan, di situ kita bisa melihat, yo aja korupsine aja oke-oke. Itu kan juga kita bisa melihat itu. Ambil contoh, karena seringkali orang berpikir, korupsi juga korupsi waktu juga. Dan waktu untuk berdoa, misalnya jam misa, 1 jam, betul fokus kepada Tuhan itu kita hitung berapa menit. Tetapi
fokus ke yang lain itu berapa menit? Lebih banyak mana? Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian kita bisa melihat korupsi ada macam-macam. Dan itu juga salah satu tanda supaya kita bisa membersihkan pikiran, hati, tubuh kita, hidup kita dari hal yang mengganggu. Nah, seringkali aturan itu justru diciptakan untuk dilanggar. Maka kita mencoba untuk melihat rencana Tuhan sebetulnya dengan aturan hukum itu mau membebaskan orang dari belenggu yang menghambat relasi kita dengan Tuhan. Maka mari kita mencoba memanfaatkan dalam kehidupan kita dengan cara yang bijak. Selamat merenungkan.